bikin publik bangga. Pelatih Tanzania Ahmad Sulaiman Ali mengaku betah berada di Indonesia dan masih merasa enggan pulang ke negaranya karena hal ini. Tak cukup di situ, Ahmad juga memberikan banyak pujian untuk Indonesia setelah pertandingan uji coba di Stadion Madia, Jakarta, Minggu 2 Juni 2024. Pada laga tersebut, kedua tim bermain sama kuat 0-0. Sejatinya, timnas Indonesia menciptakan banyak peluang pada laga ini. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat tidak ada gol yang tercipta. Menanggapi hasil ini, Ahmad bersyukur dan menyebut hasil ini adil bagi kedua tim. Alhamdulillah, bagi saya ini adalah hasil yang adil karena ini adalah sepak bola terbuka, kedua tim menyerang dan bertahan dengan baik, kata Ahmad. Lebih lanjut, Ahmad Sulaiman menilai timnas Indonesia merupakan tim yang mempunyai prospek bagus. Saya baru saja melawan mereka dan mereka punya tim yang baik, mereka sedang membangun sesuatu yang bagus, mereka punya pemain yang hebat, pelatih yang hebat, tambah Ahmad. Ahmad Sulaiman juga menyebut negara yang baru didatanginya ini sebagai tempat yang indah, sekaligus terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia. Saya sangat senang berada di sini karena kami merasa sangat dihargai. Ini negara yang indah, saya belum pernah datang ke sini sebelumnya dan orang-orangnya sangat ramah. Terus terang saya betah berada di sini, kata Ahmad menjelaskan. Sementara itu, begini alasan Shin Tae-yong usai timnas Indonesia gagal kalahkan Tanzania. Secara keseluruhan, Shin menilai masalah klasik masih menjadi penghalang, penyelesaian yang kurang maksimal membuat peluang yang ada terbuang sia-sia. Shin Tae-yong juga mengatakan pertandingan ini memang tidak mementingkan hasil akhir. Dia hanya ingin melihat kondisi fisik pemain sebelum pertandingan sesungguhnya melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang seperti apa yang dibicarakan sebelumnya, hasil tidak begitu penting. Saya hanya ingin melihat keseluruhan kondisi pemain, fisik, dan juga lainnya, kata Shin Tae-yong usai pertandingan. Saya juga akan mengevaluasi performa para pemain di laga tadi, termasuk soal sentuhan bola yang kurang dan komunikasi juga, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengakui para pemain terlihat belum dalam kondisi yang maksimal. Tapi dia yakin performa para pemain akan meningkat usai laga uji coba ini. Memang performa pertandingan ini juga masih kurang, tetapi dengan selesai laga ini pastinya akan meningkat cepat dan baik. Tanggal 4 dan 5 itu baru masuk periode conditioning, dan saya akan mempersiapkan tim lebih baik, tegasnya. Di lain sisi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara soal polemik Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa sebenarnya ia tak mau memaksakan pemain yang setengah-setengah membela Timnas Indonesia. Saya harapkan juga pemain harus serius buat semua, ya bukan hanya buat Elkan, buat semua pemain yang memang setengah-setengah memperkuat tim nasional, ujar Erick Thohir kepada awak media. Ya mungkin dia memilih ya kita juga nggak mau maksa, tegasnya. Tapi kan tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun, termasuk yang 11 ini, ya. Kalau nggak mau main, ya kita cari lagi pemain lain yang mau membela merah putih. Timnas Indonesia memang masih memiliki beberapa pemain andalan meski tanpa Elkan Bagot. Erick Thohir mengatakan bahwa tanpa Elkan Bagot, saat ini di posisi bek juga masih ada beberapa pemain. Terlepas dari hal di atas, ada kabar yang sangat menggembirakan untuk pecinta Timnas Indonesia. Kabar yang dimaksud ialah Jay Itzes berhasil mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang membawa sebuah tim promosi ke Serie A Italia. Jay Itzes melakukannya setelah Venezia meraih kemenangan 1-0 atas Cremonese pada final leg 2 playoff Serie A di Stadion Pierluigi Penzo, Senin (3 Juni 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menjadi kunci keberhasilan Venezia mempertahankan skor 1-0. Trio Jay Itzes, Michael Svoboda, dan Marin Sverko mampu memastikan gawang Venezia yang dikawal Jesse Joronen aman dari kebobolan sepanjang pertandingan. Kisah sukses Venezia ini juga diwarnai dengan kepercayaan pelatih Paolo Vanoli kepada Jay Itzes. Pemain yang direkrut dari Go Ahead Eagles pada awal musim ini mencatatkan total 29 penampilan bersama Venezia. Setelah ini, tugas Bang Jay belum selesai. Mantan pemain Go Ahead Eagles ini akan terbang ke Jakarta untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebab pemain kelahiran Mierlo ini masuk dalam daftar pemain yang disiapkan Shin Tae-yong untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih akan menghadapi Irak dan Filipina 6 dan 11 Juni mendatang.